Apa yang kami lakukan hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Di luar perkiraan kami ketika kami mempunyai ide untuk melakukan upacara ini. Dengan sosialisasi yang terbatas, ternyata antusias umat itu luar biasa. Karena upacara serupa ini sangat jarang dilakukan oleh kita. Apalagi sebagai orang Hindu, boleh dibilang ini yang perdana, karena upacara-upacara serupa itu biasanya dilakukan oleh teman-teman lintas keyakinan seperti di Kejawen dan lainnya. Ruwatan menika namine ruwat. Nah, ruwat niku diudari saking sedaya bendu, diudari saking sedaya boyo, diudari saking sedaya kala. Kalau Pangur ini saya lihat walaupun kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana, tapi hasilnya luar biasa dan tidak ada permasalahan yang muncul. Semuanya lancar. Saya melihat dari dua segi ya, baik segi fisik atau skala dan juga segi skala. Tapi kita minta sari kita gunakan untuk yang lain. Panitia tidak akan mengambil keuntungan dari upacara. Itu terkait biaya. Terkait dengan tempat. Nah, kalau pas penutupan upacara Antasentar kan saya sampaikan kemungkinan tempat di area pembangunan Pulau Jirinan saat itu. Nah, kami kembali tempat di rumah produksi. Om Swastiastu, Rahayu, Sagung, Dumadi. Saya mewakili pengurus Yayasan Widya Mandala Nusantara dan segenap panitia, upacara, ruatan Murwokolo dan Pangur bersama. Apa yang kami lakukan hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Di luar perkiraan kami ketika kami mempunyai ide untuk melakukan upacara ini. Dengan sosialisasi yang terbatas, ternyata antusias umat itu luar biasa. Karena upacara serupa ini sangat jarang dilakukan oleh kita. Apalagi sebagai orang Hindu, boleh dibilang ini yang perdana. Karena upacara-upacara serupa itu biasanya dilakukan oleh teman-teman lintas keyakinan seperti di Kejawen dan lainnya. Dan untuk di komunitas Hindu ini adalah yang pertama. Kemudian sedangkan untuk Pangur sendiri atau Metatah kalau di Bali, ini udah sekian lama sudah tidak pernah dilaksanakan, apalagi ini adalah prosesi massal. Jadi peserta pun ada yang anak-anak menginjak dewasa, kemudian bahkan ada yang manula. Nah, dengan kondisi ini, dengan antusiasme umat seperti ini, kami sangat berbangga hati sebagai panitia bisa menyelenggarakan upacara yang menurut kami luar biasa. Kami dari segenap pengurus yayasan mencoba, ya kan, karena ini adalah tahap belajar dan mengulangi kembali apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita terdahulu. Maka dengan upacara ini kita memberikan banyak kemudahan kepada umat. Semoga dengan apa yang kami lakukan, dengan kemudahan yang bisa kami berikan kepada umat, bisa menjadi contoh bagaimana kita membina umat dengan sesuatu yang berbeda. Jadi kita mengadakan upacara tanpa memberikan beban kepada umat. Kita bantu sepenuhnya untuk keperluan upacara. Satu hal, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Hasto Darmo Eka Telabah dan Romo Soekarji, yang beliau berdua adalah memuput upacara ini. Sedangkan Romo Soekarji sendiri
beliau khusus untuk upacara Murwokolonya. Jadi beliau adalah kita minta kali ini untuk sebagai dalang ruat Murwokolo. Jadi mudah-mudahan kolaborasi kami dengan Resi Jawa dan juga Romo Sukarji yang dari Tengger bisa memberikan nuansa yang berbeda, termasuk dengan sesaji yang khusus kita lakukan hari ini adalah sesaji Jawa yang dari persiapan sampai akhir juga luar biasa, teman-teman yang mendukung kegiatan ini. Nggih, Om Swastiastu. Seluruh umat Hindu yang ada di manapun berada bersama kami Mandala Channel. Di sini kami bersamaan dengan hari Ruatan yang juga notabene bulannya adalah bulan Suro. Menurut orang Jawa adalah galengane tahun. Maka dari itu pertama-tama kami menyampaikan puji hastungkara kehadapan Yang Widi karena kita diperkenankan untuk bertemu walaupun dalam dunia maya. Bapak Ibu, utamanya umat Hindu dan terkhusus untuk Jawa. Nah, di sini datang mriki kula badhe nyampaikan bab Murwokolo utawi ruatan. Dateng tlatah Kandangan, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Dusun Putuk menika ngawontenaken sawijine upacara ruatan. Ruatan menika namine ruat. Nah, ruat niku diudari saking sedaya bendu, diudari saking sedaya boyo, diudari saking sedaya kala. Sehingga ruatan itu adalah ketika dibahasakan secara agama, itu adalah menyeimbangkan atau sebuah penebusan yang disebut sebagai Prayascita atau Murwokolo atau ruatan. Itu kalau di dalam Hindu setiap hari ada Prayascita. Tetapi ketika orang Jawa itu melaksanakan Murwokolo atau ruatan paling tepat dilaksanakan ketika bulan Suro. Karena bulan Suro adalah bulan yang dianggap sakral oleh orang Jawa, maka di bulan Suro umat manusia, utamanya orang-orang yang masih meyakini akan ajaran Jawa, melestarikan akan budaya-budaya Jawa, melestarikan tinggalan leluhur, melaksanakan Murwokolo atau melaksanakan ruatan. Anak-anak yang atau manusia atau penghuni alam ini yang memiliki karma wasana atau sisa hasil perbuatan, baik sisa hasil perbuatan buruk maupun sisa hasil perbuatan baik, ini diseimbangkan, dilaksanakanlah penebusan yang disebut ruatan. Lah, ruatan biasanya dilaksanakan dengan adanya upacara sesaji atau maturan sesaji-sesaji komplit yang tujuannya adalah disehekan atau diujobkan oleh para tokoh yang disebut Sapu Leger yang beliau bergelar sebagai seorang dalang. Nah, dalang di sini adalah orang-orang yang mensehekan atau ngujubne berbagai macam saji yang telah
disajikan oleh para penyelenggara ruatan. Di sana diceritakan bahwa ada Betara Kala yang mau memakan orang-orang yang memiliki, contoh ada orang yang lahir sungsang, ada orang yang lahir kedono kedini, ada orang yang lahir sendang kapit pancuran, ada orang yang lahir ontang anting, ada orang yang lahir uger-uger lawang, ada orang yang lahir berbagai macam yang harus orang-orang yang lahir demikianlah itu adalah orang-orang yang wajib untuk diruat. Makanya supaya tidak termakan oleh sabda para dewa yang menyatakan kepada Betara Kala, "Hei Betara Kala, kalau engkau ingin minta makan kepada para dewa itu salah. Tetapi makananmu adalah makanan-makanan orang yang lahir pada waktu lahir sungsang, lahir uger-uger lawang, lahir secara perlu perluatan. Ketika mereka tidak diruat, itulah yang akan menjadi makananmu." Lah, dari segi ini sudah ada filsafat bahwa orang-orang yang melaksanakan pelanggaran, orang-orang yang membawa karma wasana buruk, orang-orang yang membawa titel atau status atau identitas harus menjadi makanan Betara Kala. Makanya dilaksanakan ruatan supaya tidak termakan Betara Kala. Sapa kang dadi tirta suci gesang lumahiring sipate kawula Sangyang Manung kandeling sangkaton sarine rasa ngerti. Nah, di sini ruatan tak lain tak bukan adalah sebuah penebusan dosa, sebuah penebusan terhadap kekotoran dalam hidup supaya tidak mendatangkan mara, supaya tidak mendatangkan mara bahaya. Mara itu adalah bahaya atau petaka. Di dalam ruatan, biasanya orang-orang yang diruat itu dipotonglah rambutnya, kemudian dimasukkan di dalam sebuah wadah yang biasanya dimasukkan ke dalam cangkir, dimasukkan ke dalam kelapa muda yang itu. Nah, atau mungkin dengan versi wadah tersendiri yang nantinya akan disucikan di larung. Ada baju yang sudah kita pakai. Untuk orang-orang yang diruat yang pernah memakai baju itu, salah satunya juga dilarung ke samudra atau diikutkan ruatan. Tujuannya adalah yaitu tadi sebagai pertanda hal semacam itu adalah sebuah penebusan. Lah, ternyata penebusan di sini ini adalah ajaran leluhur yang wajib kita lestarikan. Makanya orang Jawa cenderung memanggil seseorang pakai kidungan Jawanya. Kidungan Jawa orang Jawa senantiasa sudah bermakna, contoh, ayo konco padha ngluhurna agama. Nah, di sana kita sudah melaksanakan ruatan. Ini adalah salah satu bentuk pelestarian, melestarikan, memayu hayuning buwana juga memayu hayuning agama. Selamat Terus kemudian, ayo
kanca sareng-sareng sembayang ning pura. Lah, selain ada ruatan yang tiap tahun dilaksanakan tepatnya di bulan Suro, umat Hindu sudah melaksanakan datang ke pura itu ternyata sudah ruatan. Datang ke pura itu ternyata sudah penyucian. Maka dari itu, kalau setiap tahun dilaksanakan, ada yang wajib dilaksanakan setiap hari. Mari kita maknai upacara ruatan ini tak lain dan tak bukan. Ruatan adalah penyucian, ruatan adalah penebusan. Maka ketika orang-orang sudah melaksanakan perbuatan salah, contoh kalau kita mau melihat orang-orang di pengadilan agama, di sebuah pengadilan karena sebuah kesalahan besar, mereka masih diizinkan untuk naik banding. Lah inilah penebusan. Artinya tidak semua vonis hukuman itu harus dijalani oleh manusia, oleh orang yang berbuat dosa, tetapi diperbolehkan untuk memotongnya, untuk menebusnya. Yang mestinya 3 tahun mengalami hukuman itu tinggal 3 bulan. Nah inilah adalah penebusan. Nah maka dari itu di sini harapannya Murwakala merupakan sebuah penyucian. Murwakala utawa ruatan merupakan sebuah penebusan. Penebusan akan kesalahan, penebusan akan dosa-dosa. Lah harapannya orang-orang yang di Murwakala, orang-orang yang diruat, tempat yang diruat itu terhindar dari mara bahaya, terhindar dari segala bentuk kutukan, dosa dan kekotoran apapun. Nah, kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Salah satunya adalah ruatan, tak lain dan tak bukan adalah pembersihan. Setelah bersih pasti menuju penyucian. Nah ini harapannya. Ruatan adalah bentuk pembersihan yang menuju kesucian. Nah Bapak Ibu, kiranya itu Bapak Ibu di dalam Mandala Channel ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan upacara ruatan di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan ini menghadirkan vibrasi yang luar biasa selayaknya mantram kita yang menyatakan Sarwa Prani Hitangkara. Om Swastiastu. Hari ini kita sudah menyelesaikan 2 acara yang terkait dengan manusianya ya, tapi ini khusus Jawa ya. Yang pertama adalah pangur, atau orang mengatakan metatah atau potong gigi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ruatan atau siraman. Dan kemudian kalau saya lihat ya, dari peserta yang sebanyak total 184 itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan ternyata acara baru selesai tengah malam karena kita mulai acara kan jam 6 sore tadi ya. Nah,
Saya katakan luar biasa acara ini karena lihat dari partisipasinya ya, masyarakat yang begitu antusias, dan saya tidak melihat ada kesedihan dalam acara ini. Semuanya sumringah semua ya, karena memang mungkin diharapkan. Dan inilah salah satu cara bagaimana kita mewarisi ya apa yang dulu pernah dilakukan oleh leluhur kita di Jawa. Yang pertama pangur. Kalau pangur ini saya lihat walaupun kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana, tapi hasilnya luar biasa dan tidak ada permasalahan yang muncul. Semuanya lancar. Saya melihat dari dua segi ya, baik segi fisik atau skala dan juga segi skala. Sama sekali tidak ada gangguan, sama sekali ya. Itu walaupun kita lakukan di sebuah areal yang luas seperti ini, tapi nyatanya semuanya berjalan adem ayem dan kelihatan bahwa umat seluruhnya ya aktif terlibat, karena memang ini merupakan satu hal yang baru untuk mereka, dan saya boleh mengatakan ini acara yang mereka tunggu-tunggu sesungguhnya. Sadar nggak sadar mereka memang menunggu ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa leluhur kita juga ikut campur sebetulnya. Sebab kalau melihat acara yang sederhana namun sebetulnya besar ya, bayangkan dengan peserta 144 orang ya, itu kalau tidak ada campur tangan leluhur tak mungkin. Nah, jadi kalau ditanya saya sekarang bagaimana kesannya, saya mencoba mengevaluasi. Ini upacara yang luar biasa, baik secara skala maupun skala, dan kita sudah mulai ya, berusaha untuk membuat leluhur itu juga senang, juga ceria seperti kita. Asar agung ajaan arewan sirwana kudu sira kabeh. Tentu ke depan kita berharap dengan pangur ya, yang namanya potong gigi ya, kita lihat ini prosesnya cepat sekali proses terjadinya, walaupun beberapa orang yang sebetulnya baru sebagai pemula dalam melaksanakan tugas sebagai sangging ya, sebagai pemotong ya. Tapi ini luar biasa, sangat amat luar biasa. Sulit saya katakan bahwa acara yang kelihatan amat sangat sederhana ini ternyata nilai spiritnya luar biasa, dan spirit ini juga memberikan sesuatu yang positif untuk manusianya, untuk kita, untuk panitianya ya, dan juga untuk alam di sini. Alam pun juga sangat mendukung. Bayangkan saat ini Purnama Kasa ya, Purnama pertama dari 12 purnama dalam setahun itu juga sangat membantu. Bulan yang terang, awan yang bersih ya, semuanya kelihatan jelas, tidak ada hambatan apapun. Nah, ini pangur. Dan kalau pangur itu kan yang menjadi objek hanya 6 buah gigi atas, 2 taring dan 4 gigi seri. Jadi ini sebetulnya jumlah 6 ini terkait dengan 6 karakter atau sifat yang sangat dimusuhi oleh manusia, khususnya umat Hindu tentunya ya. Jadi 2 taring ini melambangkan adanya sifat-sifat keraksasaan dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu 2 taring ini harus dipangkas dia dengan upacara pangur. Dan 4 itu juga melambangkan 4 karakter, 4 sifat yang juga negatif. Kalau 2 taring tadi sifat keraksasaan, yang 4 itu ada beberapa sifat di sana.
ada nafsu liar yang tidak terkendali, ada keserakahan, dan juga ada arogansi, ditambah lagi adanya kebingungan dan juga mabok, dan yang terakhir adalah iri hati. Nah, 6 sifat buruk yang kita katakan sadripu inilah yang kita pangkas dengan melaksanakan secara simbolis acara pangur. Dan ini di Jawa bukan hal yang baru, hanya selama ini cukup lama terlupakan. Acara yang kedua ruatan. Dalam hal ini karena ruatannya ini bersifat massal bersama-sama, dan kita tahu setiap keluarga pasti punya masalah yang tidak sama dengan keluarga yang lain, sehingga ini sebetulnya tidaklah seperti ruatan yang kita tahu. Misalnya dalam sebuah keluarga ada yang namanya pancuran yang diapit oleh Sendang, artinya anak laki-laki yang di tengah, yang di atasnya perempuan, di bawahnya juga perempuan. Itu membutuhkan penyesuaian supaya mereka bisa hidupnya nyaman dan aman, sehingga kita memerlukan sebuah tindakan melalui ritual sehingga mereka juga akan hidup rukun. Nah, yang lain misalnya terbalik, di tengah perempuan anaknya, sedangkan yang di atas laki-laki, yang di bawah juga laki-laki. Nah, ini Sendang apit pancuran. Ini juga memerlukan penyesuaian. Nah, ini itu aslinya ruatan Jawa, tetapi karena hari ini peminat ruatan bersama-sama, beramai-ramai, bayangkan 184 orang, tentu kita nggak bisa memilih ya yang mana kita gunakan polanya, apakah Sendang apit pancuran atau pancuran apit Sendang. Ini memang acara ruatan, tetapi sesungguhnya tidak berbeda dengan siraman. Hanya yang dipakai menyiram ini adalah campuran beberapa jenis air yang memang sudah diaktifkan sehingga dia berbeda dengan air biasa. Nah, inilah yang kita gunakan tadi dengan meruat, ya, dengan menyiramkan air yang sudah diaktifkan. Ya, orang mengatakan air yang sudah diurip, begitu ya, sudah diisi energi. Itu kita gunakan untuk sebanyak orang yang ada tadi itu. Dan ini juga luar biasa, ya. Nyatanya semua orang bisa menikmati. Tentu kita berharap dari acara ruatan siraman ini akan memberikan perubahan secara kejiwaan dan juga secara fisik terhadap seluruh orang-orang yang ikut dalam acara ini. Dan ini sebetulnya kalau saya ditanya bagaimana kesan, bagaimana saya mengevaluasi kedua acara ini sederhana tapi sangat bernilai tinggi dan sangat berkesan, sehingga para peserta tidak akan pernah lupa apa yang mereka alami pada hari ini di sini melalui dua acara pangur gigi dan ruatan melalui siraman yang dipandu oleh dua pemandu, dua resi. Pandita Soekarji dari Tengger, satu lagi adalah Resi Hastodarmo Ekatlabah dari Sidoarjo. Dan mereka berdua sudah terbiasa melakukan hal ini, bukan hal yang aneh bagi mereka, sehingga apapun yang tadi kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Apalagi coba lihat sesajinya Jawa, lalu yang memandu Jawa, ya, kemudian ada gamelan Jawa. Ini betul-betul kita kembali kepada kejawaan kita. Inilah yang membuat leluhur akan mulai berpikir lagi untuk mendekatkan diri kepada keturunannya. Di Jawa ini
Jadi lihat, orang Jawa tidak boleh hilang kejawaannya. Dimanapun orang Jawa berada, dia tetap dengan Jawanya, tetapi dia juga harus ingat kepada budaya di mana dia mencari makan. Kejawaan itu muncul dalam acara tadi. Pertama, tadi sudah saya sebutkan, adanya pemandu yang adalah orang Jawa. Dan sesajinya Jawa, mantramnya juga orang Jawa, bahasa pengantarnya juga Jawa. Ini yang luar biasa, ya. Artinya apa? Semuanya lancar, baik fisik maupun non fisik, baik skala maupun ini skala. Tentu kita berterima kasih kepada alam juga yang sudah membantu sehingga semuanya berjalan lancar, cerah, udaranya nyaman, tidak panas, tidak juga terlalu dingin. Nah, ini yang menyebabkan kita juga sangat menikmati kedua acara tadi. Nah, itu barangkali yang saya bisa berikan sebagai kesan dan juga sekaligus pesan serta semacam evaluasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Penyucian untuk Desa Banaran ini mendatangkan kebahagiaan untuk semua makhluk. Tidak hanya makhluk yang ada di Banaran saja, tetapi makhluk yang ada di seluruh dunia. Utamanya makhluk-makhluk yang telah melaksanakan like, subscribe kepada Mandala Channel. Jari penjenengan adalah merupakan bentuk support kepada kami. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan lupa like dan subscribe Mandala Channel untuk melestarikan apa yang menjadi budaya kita. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dan terakhir tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada yang kurang pas dalam proses pelaksanaan upacara ini. Saya tutup. Om Santi 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 Om. Jer Basuki Mawa Beo.